Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Qala Allah ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dosen kita Al-Ustadz Bapak Ahmad Fatoni Eskom, dan juga ketua kelas kita Ibu Ustazah Srining Rahayu. Mudah-mudahan beliau semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat membimbing kita untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Puji berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di sini ya Bu, dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dijadikan catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari bersama-sama kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya tentunya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan dapat selalu menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pada akhirnya kita dikumpulkan di yaumil akhir, tentunya mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang pendusta agama. Telah saya bacakan tadi di mukadimah saya, yang mana berkaitan dengan kultum yang saya bawakan pada hari ini. Ada 5 pendusta agama, orang-orang yang tergolong. Salah satunya yaitu pertama, orang yang selalu menghardik anak yatim. Tidak peduli kepada anak yatim, tidak mau memberikan sodakohnya, bahkan sering memberikan sedih kepada anak yatim itu. Padahal Nabi Muhammad di hadisnya berkata, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini, yang artinya aku dan pengasuh anak yatim di dalam surga seperti 2 jari. Artinya berdekatan ya Bu, berdampingan. Kalau kita di dunianya peduli kepada anak yatim, memberikan santunan, memeliharanya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang namanya pendusta agama. Oleh karena itu mari kita selalu peduli kepada anak-anak yatim kita, apalagi anak yatim kita itu ada di keluarga besar kita, insya Allah. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu memberikan rahmatnya padamu.
Amin. Allahumma amin. Nah, itu lalu pendusta agama yang kedua adalah orang yang tidak mau memberikan sodako kepada fakir miskin, sedangkan dia hidupnya berlebihan, atau yang disebut orang kaya. Tetangganya kekurangan, dia tidak peduli sama sekali. Bahkan kalau orang kaya kan kalau masak banyak bu, ini banyak itu banyak, tapi dia nggak peduli sama saudaranya atau tetangganya yang kesusahan atau kekurangan. Padahal Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya berkata, tidaklah lengkap, tidaklah sempurna iman seseorang apabila orang itu dalam keadaan kaya ya bu, lebih segala sesuatunya melebihi orang lain, sedangkan saudaranya atau tetangganya keadaan susah atau miskin. Itulah orang yang termasuk pendusta agama. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang demikian. Amin. Si miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan mengusung derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya, insya Allah. Lalu pendusta agama yaitu yang ketiga adalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai di sini bukan berarti tidak melaksanakan sholat ya bu, akan tetapi dia suka mengulur-ulur waktu sholat, menunda-nunda jam sholatnya. Padahal kata Nabi, as-sholatu fi aqwali waqtiha, sholatlah kamu di awal waktu, kata Nabi. Mudah-mudahan kita selalu konsisten dengan waktu sholat kita. Amin. Bahkan ada ceritanya pergi healing bu, rame-rame. Sampai di tempat healing dia sibuk beli ini, nonton ini. Sementara teman-temannya udah di masjid buat sholat zuhur. Dia nggak sholat zuhur. Kata panitianya udah kumpul kita pulang. Akhirnya dia nggak sholat zuhur ya bu. Sampai di jalan udah tiba asar. Kata supirnya nggak ada tempat parkirnya, kita asalnya di rumah aja. Udah. Dia belum sholat asar. Sampai di rumah maghrib udah tua. Ibu tahu tuh maghrib tua? Iya. Ya, yang udah mau isya tuh bu. Maghrib udah tua ceritanya. Lalu dia kecapean ya bu, abis healing kecapean, akhirnya nggak sholat maghrib. Asar tadi enggak, maghrib juga enggak. Kalau yang konsisten, maghrib sebelum apa-apa dia langsung sholat. Kodok dengan asar tadi. Kalau dia emang cinta dunia, dia duduk, dia melihatin pembelian dia yang tadi, akhirnya nggak sholat maghrib. Akhirnya dia ketiduran. Lalu ketiduran, akhirnya nggak sholat isya kan, dia ketiduran. Bangun jam berapa? Jam 4. Jam 4 belum lama, masih lama subuh katanya. Ntar aja kalau udah azan. Akhirnya jam 12 lagi tidurnya. Akhirnya subuhnya siang. Subuh kesiangan, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini berapa tadi bro? Tiga. Lalu yang keempat adalah orang yang keempat adalah orang yang apa sih namanya tuh? Lalu yang keempat orang yang tidak saling menolong, tidak mau saling menolong antara tetangganya. Contoh, istrinya mau lahir, tetangganya punya mobil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, istri saya mau lahir, saya mau ke rumah sakit punya mobil. Kata yang punya mobil ini dengan tegasnya,
Oh, nggak ada bensinnya, pakai ojek aja, pakai Grab aja. Nggak dapet, akhirnya dia pinjam mobil. Akhirnya dia pakai Grab, susah-susah lambat-lambat dia ke rumah sakit. Dan rumah sakit udah selesai, istrinya lahir. Besoknya nih orang yang punya mobil tadi, saluran airnya mampet. Dia mau nggak mau minta tolong sama orang yang tadi. Dia datang. Angkat lagi dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak? Kata orang yang tadi. Itu Pak, saluran air saya macet katanya gitu. Ada yang mau mobil putih. Masya Allah, Bu Edi. Dia datang kepada orang yang istrinya habis lahir tadi yang punya mobil. Pak, tolong Pak, buat saya air saya mampet, dapur saya udah banjir katanya. Nggak bisa milih air saya, jalanannya macet airnya. Emang dia mau kerjaan dia ya, kalau dia nggak kerjain, akhirnya dia nggak punya duit, terpaksa dia kerjain. Malam-malam tuh Bu. Udah gitu dia kerjain, dia pakai mesin nih yang punya mobil. Pak, tolong kerjain sekarang ya, soalnya besok pagi saya mau berangkat kerja, istri saya juga kerja. Akhirnya malam-malam dikerjain sama dia. Nah, lalu dikerjain sama dia, sudah rapi. Kata dia, oh kok saya besok aja ya Pak. Ya Allah, ini orang tega banget, kata dia dalam hati dia, tega banget tuh. Udah ya, berarti dia pagi-pagi udah pagi dia kerja, dia belum dikasih duit upahnya ya Bu. Iya, upahnya. Tega banget ya Bu. Berarti orang itu yang kagak punya kemanusiaan. Kan kata Nabi, apa ya itu pada saya. Pokoknya kita harus saling menolong, kita saling tolong menolong di antara kita. Ada syairnya. Mau dengar Ibu? Ayo, lanjut. Antara sesama, ada yang bisa nggak? Nggak. Umat manusia, apalagi saudara yang seagama. Marilah kita tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Nah, itu saja mungkin ya yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.